Ribuan pemudik gratis dari DKI Jakarta mulai memasuki kota Solo pada Senin malam 17 April 2023. Polda Jawa Tengah larang pemudik untuk berhenti di bahu jalan tol sekitar rest area. 5 bus yang membawa pemudik dari Jabodetabek tiba di Pati pada Senin 17 April 2023 sekitar pukul 8 malam. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, dalam masa rises anggota Komisi 2 DPR RI Rianta banyak melakukan kunjungan kerja. Politikus dari Partai PDIP ini melakukan kunjungan ke BPN Kabupaten Pati pada Senin 17 April 2023. Anggota Komisi 2 DPR RI Rianta melakukan kunjungan kerja ke Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kabupaten Pati pada Senin 17 April 2023. Kunjungan ke instansi ini merupakan bagian dari tugas-tugas konstitusional Rianta selaku anggota Dewan. Politikus dari Partai PDIP ini menyapa sejumlah masyarakat yang tengah menanti layanan dan membantu agar proses layanan dari pemerintah kepada masyarakat bisa dipercepat, dipermudah, dan ditingkatkan. Dalam kunjungannya tersebut, Rianta menemukan bahwa pelayanan di BPN Pati sudah terjadi perubahan yang demikian signifikan. Oleh karena itu, ia memohon kepada teman-teman LSM dan teman-teman media agar pelayanan publik ini terus dikawal. Dalam hal ini, Rianta meyakini pengawalan oleh teman-teman LSM atau media ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk menyempurnakan pelayanan kepada masyarakat. Badan Pertanahan Nasional itu merupakan mitra dari Komisi 2. Jadi oleh karena itu saya kesini memastikan apakah pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan publik kantor BPN Kabupaten Pati itu telah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional. Dari beberapa tadi yang saya lihat, alhamdulillah BPN Pati sudah terjadi perubahan yang begitu dahsyat. Seperti saya datang ke sini, di samping saya memastikan pelayanan itu berjalan sesuai dengan kebijakan nasional, juga saya dalam rangka untuk mencari masukan, karena kalau kewenangan DPR RI full power, hanya persoalan apa yang perlu diperbaiki, saya perlu mendapatkan masukan-masukan dari kawan-kawan yang selama ini sebagai unsur teknis, sebagai eksekutor, jadi yang paham masalahnya apa. Ia pun menyebut beberapa persoalan sengketa tanah yang ia ketahui, diantaranya soal penguasaan tanah tanpa hak, tentang absente, juga tentang pelaksanaan peraturan BPN nomor 1 tahun 2010 tentang standar pelayanan yang diminta oleh aparat penegak hukum atau APH. Dari Pati, tim Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, di momen mudik lebaran kali ini, kami telah merangkum pantauan mudik untuk Anda dalam Jateng hari ini spesial mudik lebaran 2023. Baik pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi mudik kali ini, pertama kami akan melihat situasi di rest area tol Semarang Batang. Ada rekan kami Unggul yang akan melaporkannya langsung untuk Anda. Selamat sore Unggul. Ya, Unggul, bagaimana situasi dan kondisi saat ini di tempat Anda mengabarkan Unggul? Apakah terpantau padat atau lenggang sore ini? Sore hari ini meskipun belum ramai, tapi kendaraan sudah cukup banyak. Hari ini one way dari Cikampek ke Semarang. Cuman dari arah yang selama ini sebaliknya itu masih kosong, jadi mungkin sekitar
maghrib atau sekitar pukul 18.00 baru melintas yang one way dari Cikampek. Itu Puji. Yang telah diterapkan dari tol Cikampek sampai dengan Kali Kangkung ini bagaimana jika dilihat dari kondisi Anda mengabarkan saat ini? Sementara ini hanya satu jalur yang yang masih cukup padat walaupun tidak begitu padat sekali. Menurut informasi dari Kepala Posko itu kemungkinan akan terjadi kepadatan sekitar pukul 18.00 atau sekitar maghrib nanti. Begitu Puji. Mungkin kami tadi telah menemui kepala atau ketua regu dari Posko 391A. Demikian hasil wawancara kami dengan Kepala Pos Bapak Ibda Iwan. Dan untuk kondisi arus mudik gimana, Dan? Sementara masih lancar-lancar saja, kemudian tidak terlalu banyak antrian. Sementara ini kan sudah diberlakukan one way itu, lalu belum sampai Kendari. One way mulai hari ini, Dan? Hari ini jam 14 malam. Berarti yang arah ke Jakarta sudah nggak bisa masuk ya? Sudah tidak bisa masuk ya. Untuk pintu tol juga sudah ditutup. Untuk kendaraan sendiri, Dan, sudah mulai ramai atau masih biasa aja? Cukup ramai, cuma ini masih belum banyak antrian atau kepadatan. Dan selama ini kan di rest area dibatasi nggak untuk waktunya, Dan? Macam gimana? Waktu untuk parkirnya para Sementara belum dibatasi karena belum terlalu penuh juga. Kalau seandainya penuh dibatasi atau ditutup, Dan? Nanti diberikan himbauan, kemudian kalau terlalu penuh ditutup. Sementara biasanya kan himbauan jangan terlalu lama. Yang melintas sendiri pada hari ini didominasi oleh kendaraan apa, Unggul? Banyak kendaraan pribadi yang juga beberapa bis melintas juga. Tapi kebanyakan didominasi oleh kendaraan pribadi berplat B, D yang mendominasi saat ini, Puji. Kami juga sudah menemui beberapa pemudik yang beristirahat di rest area 391A ini dan cukup padat juga di sini. Kami berhasil mewawancarai seorang pemudik asal Jakarta yang mengatakan bahwa di sepanjang jalan sebenarnya lancar, cuman ada satu di titik Brebes itu ada kecelakaan sehingga dia agak tersendat sedikit tapi tidak mengurangi waktu tempuh. Demikian hasil wawancaranya dengan salah seorang pemudik. Dari mana, Pak? Dari Jakarta, Pak, mau ke Surabaya. Tadi jam berapa dari sana? Jadi sekitar jam 8:30. Ada kendala nggak selama perjalanan? Cuma tadi ada kecelakaan di tol Cikopo tadi. Sedikit sih, Pak. Untuk intensitas dari mobil sendiri, Pak, kendaraan sudah mulai banyak atau Sudah cukup banyak sebenarnya. Cuman mungkin masih cukup lenggang ya, Pak. kemacetan nggak ada, hanya kecelakaan tadi aja ya? Oh, iya. Baik, Unggul, terkait larangan untuk tidak berhenti di bahu jalan saat berada di tol, apakah pemudik ini mentaati aturan tersebut atau bagaimana selama pantauan Anda di lokasi? Kami memantau tidak ada pemudik yang berhenti di pinggir jalan atau di bawah jalan. Semua masuk ke rest area. Terlihat bahwa di belakang saya banyak sekali mobil sudah bergajah terparkir dengan rapi dan itu menandakan bahwa mereka memang tidak menyalai atau tidak berhenti di bawah jalan. Mereka mematuhi peraturan yang ada karena sangat berisiko ketika berparkir di bawah jalan. Tadi juga dikatakan bahwa untuk jam berhenti dihimbau untuk tidak terlalu lama karena kalau lama nanti mereka yang butuh istirahat di belakang kendaraan yang sudah masuk ke rest area akan
terlalu lama untuk untuk beristirahat. Makanya tadi ada himbauan untuk supaya tidak terlalu lama juga untuk beristirahat di rest area ini. Kalaupun penuh akan ada penutupan untuk rest area sehingga tidak berjubel di rest area 391A ini. Itu Buci. Baik, apakah ada imbauan khusus untuk para pemudik yang berada di rest area tersebut, Unggul? Itu tadi himbauannya adalah supaya tidak terlalu lama berhenti, juga memanfaatkan waktu yang ada, istirahat yang cukup walaupun dalam keterbatasan waktu. Begitu, Kucing. Baik, terima kasih Unggul atas laporan langsung dari lokasi. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, kami akan beralih ke berita selanjutnya. Polda Jawa Tengah meminta pemudik untuk tidak beristirahat atau berhenti di bahu jalan tol sekitar tempat istirahat atau rest area. Ini dilakukan agar tidak terulang kembali kecelakaan yang terjadi di tol Semarang Solo. Polda Jawa Tengah akan melakukan tindakan tegas bagi pemudik yang berhenti atau sekedar beristirahat di bahu jalan tol selama mudik Lebaran Idul Fitri 2023. Polda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi mengingatkan kepada para pemudik jika rest area di jalan tol sudah penuh, disarankan untuk menuju rest area berikutnya atau memilih keluar exit tol terdekat guna mencari tempat untuk beristirahat. Dalam hal ini Polda Jawa Tengah dan Jasa Marga sudah menyediakan rest area untuk pemudik yang ingin beristirahat saat perjalanan mudik ke kampung halaman. Pada arus mudik, para pemudik hanya dibatasi waktu 30 menit untuk berhenti di rest area. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya penumpukan kendaraan. Untuk mengatur pergerakan di rest area, Polda Jawa Tengah nantinya akan berkoordinasi dengan pengelola jalan tol. Memang aturan jalan tol tidak ada masyarakat yang melakukan istirahat. Tadi sudah kita bahas jajaran Jasa Marga, kemudian dari PCR kita akan bertindak tegas dan humanis. Artinya tidak ada lagi masyarakat kita yang menggelar jalan tol, terutama di pintu-pintu bottleneck di rest area. Nanti akan kita tertibkan, karena ini nanti justru mengganggu terkait lalu lintas dan kemacetan arus. Itu yang kita prioritaskan. Kalau toh nanti istirahat, tetap akan kita lakukan pengawalan, karena itu sangat berbahaya sekali. Jadi mereka yang di marka-marka jalan, makanya sudah saya perintahkan untuk seluruh PCR kita minimal mobiling di jalan raya untuk mengantisipasi masyarakat kita yang di pinggir jalan tol, karena itu bukan tempat istirahat, itu sangat berbahaya. Guna menghindari dan mengantisipasi adanya pemudik yang nekat berhenti di bahu jalan untuk beristirahat, petugas pengatur jalan raya atau PCR akan melakukan patroli rutin setiap saat di ruas jalan tol. Hal ini bertujuan untuk melakukan pengawasan dan pemantauan. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Ramadan penuh berkah. Sambut datangnya bulan suci Ramadan, spesial program sejarah Islam, menambah pengetahuan Anda mengenai kisah-kisah Nabi dan para sahabatnya. Sinema Islami yang saran akan nilai-nilai keislaman. Menemani istirahat siang Anda bersama musik religi, musik masa kini penyejuk hati saat bulan Ramadan. Menyuguhkan serba-serbi Ramadan yang meramaikan momen Ramadan Anda bersama keluarga. Program Kultum Spesial Ramadan yang menemani Anda jelang berbuka puasa. Pelajari keseharian Rasulullah melalui program Hadis of the Day. Menghadirkan informasi terkini seputar arus mudik Lebaran di Jawa Tengah yang dapat menemani Anda selama perjalanan mudik ke kampung halaman. Ramadan penuh berkah, bersihkan hati di bulan yang penuh ampunan.
di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Sinema Islami yang saran akan nilai-nilai keislaman. Menemani istirahat siang Anda bersama musik religi, musik masa kini penyejuk hati saat bulan Ramadan. Menyuguhkan serba-serbi Ramadan yang meramaikan momen Ramadan Anda bersama keluarga. Program Kultum Spesial Ramadan yang menemani Anda jelang berbuka puasa. Mempelajari keseharian Rasulullah melalui program Hadis of the Day. Menghadirkan informasi terkini seputar arus mudik Lebaran di Jawa Tengah yang dapat menemani Anda selama perjalanan mudik ke kampung halaman. Ramadan penuh berkah, bersihkan hati di bulan yang penuh ampunan. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Pengelola Terminal Tipe A Tirtonadi Solo, Jawa Tengah melakukan pemeriksaan kesehatan kepada sopir dan awak bus angkutan mudik Lebaran 2023. Pemeriksaan kesehatan tersebut untuk memastikan semua kru bus angkutan Lebaran dalam kondisi sehat dan layak kerja. Sejumlah sopir dan awak bus antar kota dalam provinsi dan antar kota antar provinsi yang masuk ke dalam Terminal Tipe A Tirtonadi Solo, Jawa Tengah menjalani pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan tersebut untuk memastikan semua kru bus angkutan Lebaran dalam kondisi sehat dan layak kerja. Pelaksana program dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Sri Utami menjelaskan, pemeriksaan kesehatan tersebut dilakukan untuk mengetahui faktor risiko kesehatan yang dimiliki para kru bus. Pemeriksaan tersebut meliputi tensi darah, narkoba, gula, dan alkohol. Itu zat yang ada di dalam air kencing, ya, nanti dites. Biasanya kita konseling, kita feedbackkan ke pihak PO-nya, kemudian kalau itu sangat penting, nanti kita tindak lanjuti untuk dirujuk ke Kasdiankes yang lebih lanjut. Sementara itu, staf lalu lintas Terminal Tipe A Tirtonadi, Sunardi mengatakan bahwa pemeriksaan kesehatan kru bus sebagai bentuk persiapan terminal dalam menghadapi masa angkutan mudik dan balik Lebaran tahun 2023. Kru, khususnya untuk kita mengawali persiapan arus mudik ataupun Lebaran di 2023. Nah, dalam ini untuk cek kesehatan dilakukan, kita koordinasi atau kerjasama dengan Dinas Kesehatan, Dokes dari Polresta Surakarta. Jadi untuk budget kita sore ini kisaran 75 orang. Nah, jadi untuk mudah-mudahan untuk pengecekan kita kru itu yang kita harapkan semua tercapai dalam arti semua sehat, tidak ada halangan, semua berjalan lancar, dan itu semua yang menjadikan istilahnya mudik aman, mudik berkesan. Pemeriksaan para kru ini
dilakukan untuk memberikan jaminan keselamatan dan keamanan bagi penumpang yang menggunakan armada bus pada masa angkutan mudik dan balik lebaran. Dalam hal ini, Sunardi mengatakan bahwa pengecekan kesehatan bagi para kru bus sudah rutin dilaksanakan oleh pihak terminal dengan tujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi para penumpang. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah 100 lebih bus yang mengangkut ribuan peserta mudik gratis dari DKI Jakarta mulai memasuki terminal tipe A Tirtonadi Solo, Jawa Tengah pada Senin malam 17 April 2023. Peningkatan jumlah kedatangan penumpang mulai tampak di terminal tipe A Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Hal ini menandai dimulainya arus mudik pada masa lebaran tahun 2023. Seperti yang terlihat, para pemudik sudah mulai memasuki kota Solo. Mereka datang dengan menumpangi bus dari Jakarta menuju ke Solo. Berangkat dari Monas jam 11 sampai sini jam 7 malam. Lancar. Ya, tahu saya sama jamaah saya tuh udah 10 tahun ikut mudik terus, tapi ya lain-lain maksudnya ini kan dari Disub, saya dari apa aja udah pernah, dari Astra, dari awal pun pernah. Staf lalu lintas terminal Tirtonadi Sriyono mengatakan, pada Senin 17 April 2023 diperkirakan sekitar 100 lebih bus memasuki terminal Tirtonadi. Ratusan bus tersebut mulai masuk di terminal Tirtonadi pada sejak Senin sore hingga malam hari. Sriyono juga menjelaskan, untuk pemudik gratis dari Disub DKI yang sudah masuk terminal Tirtonadi adalah sebanyak 42 armada dengan membawa 1.020 penumpang dari Jakarta ke Solo. Disub DKI, jadi jumlah bus yang sudah masuk ke dalam terminal Tirtonadi ini sejumlah 42 armada dengan membawa penumpang dari Jakarta menuju ke Solo sekitar 1.020 orang. Menurutnya, kedatangan ini jauh lebih cepat daripada perkiraan. Sebelumnya pihaknya sempat memperkirakan di hari pertama arus mudik, bus dijadwalkan akan tiba di terminal Tirtonadi sekitar pukul 11 malam. Pihaknya juga memprediksi puncak arus mudik Lebaran 2023 nantinya akan terjadi pada 19 April mendatang. Setidaknya akan ada 20.000 pemudik yang datang ke Solo dan sekitarnya. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Ramadan penuh berkah. Sambut datangnya bulan suci Ramadan, spesial program sejarah Islam, menambah pengetahuan Anda mengenai kisah-kisah Nabi dan para sahabatnya. Sinema Islami yang saran akan nilai-nilai keislaman. Menemani istirahat siang Anda bersama musik religi, musik masa kini penyejuk hati saat bulan Ramadan. Menyuguhkan serba-serbi Ramadan yang meramaikan momen Ramadan Anda bersama keluarga. Program Kultum Spesial Ramadan yang menemani Anda jelang berbuka puasa. Mempelajari keseharian Rasulullah melalui program Hadis of the Day. Menghadirkan informasi terkini seputar arus mudik Lebaran di Jawa Tengah yang dapat menemani Anda selama perjalanan mudik ke kampung halaman. Ramadan penuh berkah, bersihkan hati di bulan yang penuh ampunan. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran.
Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Linggar TV yang meramaikan momen Ramadan Anda bersama keluarga. Program Kultum Spesial Ramadan yang menemani Anda jelang berbuka puasa. Mempelajari keseharian Rasulullah melalui program Hadis of the Day. Menghadirkan informasi terkini seputar arus mudik Lebaran di Jawa Tengah yang dapat menemani Anda selama perjalanan mudik ke kampung halaman. Ramadan penuh berkah, bersihkan hati di bulan yang penuh ampunan. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Untuk mengetahui situasi terkini di lokasi, kami telah terhubung dengan rekan kami Raditya Hirmansyah yang akan melaporkan langsung dari Terminal Tirtonadi Solo. Radit, bagaimana situasi di Terminal Tirtonadi saat ini Radit? Apakah terpantau padat atau lenggang Radit? Saat ini saya berada di Terminal Tirtonadi melaporkan bahwa kondisi terkini di terminal masih terbilang normal atau seperti biasa, masih belum terlalu padat atau mungkin selamat sore kepada para penumpang semuanya yang saat ini sampai di terminal. Namun untuk aktivitas dari pemudik sendiri sudah mulai terlihat sejak Senin kemarin hingga kini para pemudik terus berdatangan dengan menggunakan jasa program mudik gratis yang dilakukan oleh baik dari kementerian maupun dari swasta. Silakan kepada para penumpang semuanya untuk masuk ke dalam gedung terminal. Ya Radit, di hari ini terhitung sudah ada berapa pemudik yang masuk ke Solo melalui Terminal Tirtonadi ini Radit? Berdasarkan informasi dari Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Tirtonadi tadi bahwa jumlah pemudik saat ini sudah mencapai 2.800 pemudik yang masuk ke Solo. Jumlah ini diprediksi akan terus mengalami kenaikan hingga tanggal 19 mendatang, di mana pada tanggal 19 akan terjadi atau diprediksi puncak arus mudik yang terjadi di Kota Solo. Seperti itu, Puji. Baik Radit, kemudian dominasi pemudik yang masuk melalui Tirtonadi ini asalnya dari mana saja Radit? Berdasarkan pantauan di lapangan, rata-rata para pemudik yang sudah tiba di Terminal Tirtonadi tadi melakukan perjalanan dari Jakarta maupun dari Jawa Barat, di mana para pemudik tersebut menggunakan jasa mudik gratis yang digelar oleh kementerian maupun swasta. Tadi kami juga sempat berbincang-bincang sejak dengan para pemudik yang baru saja tiba dari Jakarta ke Terminal Tirtonadi Solo. Berikut wawancaranya. Lancar, ramai, padat sih tapi lancar. Ikut program mudik gratis atau gimana Pak? Iya. Iya. Berangkat dari Jakarta jam berapa? Jam 6. Jam 6. Sampai di sini tadi jam berapa Pak? Baru ini baru setengah jam berapa? Jam 3 ya. Mungkin tanggapannya sendiri terkait program mudik gratis ini seperti apa Pak? Bagus sih, jadi banyak istilahnya apa ya, nggak perlu capek-capek ini nyari tiket, cuma buat online aja. Daftarnya yang agak susah emang, daftar online. Ini mau pulang kemana Pak? Saya pulang ke Sukoharjo. Ke Sukoharjo. Pak, setiap tahunnya memang selalu ikut program mudik gratis atau baru kali pertama ini Pak? Baru pertama kali ini. Baik Radit, adakah fasilitas khusus yang disediakan oleh pihak terminal untuk para pemudik Radit? Terkait fasilitas dari atau untuk para pemudik, dari pihak terminal sendiri sudah memberikan fasilitas sehingga para pemudik tak perlu khawatir bahwa sejumlah tenda untuk tempat peristirahatan bagi pemudik sudah dipasang di Terminal Tirtonadi.
Selain itu, pihak Terminal Tirtonadi juga melakukan pengecekan kesehatan bagi para kru bus yang di mana dengan tujuan untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan dan juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pemudik yang melakukan perjalanan mudik pada tahun 2023. Seperti itu, Budi. Apakah ada imbauan khusus dari petugas terminal sendiri kepada para pemudik ini, Radit? Untuk himbauan, masyarakat masih diimbau seperti biasa bahwa untuk memperhatikan atau selalu waspada terhadap barang bawaannya saat tiba di Terminal Tirtonadi. Selain itu juga masyarakat yang baru saja tiba di terminal juga diminta untuk beristirahat sejenak di tenda peristirahatan yang sudah disediakan oleh pihak terminal karena mereka sudah melakukan perjalanan jauh seperti itu. Sepeda motor segera maju kanan atau kiri. Lain kali dilarang masuk terminal. Baik, terima kasih Radit atas laporan langsung dari lokasi. Selamat kembali bertugas. Jalur perlintasan bus berbahaya. Pemirsa, kami akan jeda sejenak. Tetap bersama kami di Jateng hari ini. Ramadan penuh berkah. Sambut datangnya bulan suci Ramadan, spesial program sejarah Islam, menambah pengetahuan Anda mengenai kisah-kisah Nabi dan para sahabatnya. Sinema Islami yang saran akan nilai-nilai keislaman. Menemani istirahat siang Anda bersama musik religi, musik masa kini penyejuk hati saat bulan Ramadan. Menyuguhkan serba-serbi Ramadan yang meramaikan momen Ramadan Anda bersama keluarga. Program Kultum Spesial Ramadan yang menemani Anda jelang berbuka puasa. Mempelajari keseharian Rasulullah melalui program Hadis of the Day. Menghadirkan informasi terkini seputar arus mudik Lebaran di Jawa Tengah yang dapat menemani Anda selama perjalanan mudik ke kampung halaman. Ramadan penuh berkah, bersihkan hati di bulan yang penuh ampunan. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini, pemirsa. 5 bus yang membawa sebanyak 250 pemudik asal Jabodetabek tiba di halaman Sekretariat Kabupaten Pati sekira pukul 8 malam. Wajah sumringah pemudik juga nampak ketika mereka turun dari bus. Penumpang untuk turun karena acara atau peserta mudik gratis akhirnya tiba di Pati setelah menempuh perjalanan dari Jabodetabek. Pemudik ini dijemput oleh 5 armada bus yang telah diberangkatkan dari Pati pada Minggu 16 April pagi. Serta tiba di halaman Sekretariat Kabupaten Pati pada Senin 17 April sekira pukul 8 malam. Bus ini mengangkut sebanyak 250 penumpang sehingga masing-masing bus berisi 50 pemudik. Bus ini diperkirakan tiba di Kabupaten Pati sekira pukul 11 malam. Namun di luar perkiraan, bus datang lebih cepat pada pukul 8 malam.
Kehadiran pemudik ini juga turut disambut penjabat Bupati Pati Henggar Budi Anggoro yang juga didampingi oleh Kapolresta Pati Andika Bayu Aditama. Henggar dalam pidatonya mengucapkan selamat datang kepada para pemudik dan memberikan arahan kepada pemudik agar dapat memanfaatkan momen mudik ini sebagai sarana berkumpul keluarga dengan sukacita. Pada prinsipnya kami dari pemerintah Kabupaten Pati selamat datang Bapak Ibu sekalian di Kabupaten Pati. Bapak Ibu sekalian saat ini sudah bahagia menginjakkan kakinya kembali di Kabupaten Pati. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian nanti selamat sampai rumahnya masing-masing. Karena nanti sama mobilnya sudah diantar ya sampai ke tempatnya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian pada momen Lebaran tahun ini dapat merayakan Lebaran ini dengan bersukacita di tempat Bapak Ibu sekalian berada. Dalam kesempatan ini, Henggar berharap agar kedepannya program mudik gratis ini dapat kembali terlaksana, sehingga masyarakat Pati yang merantau di ibu kota dapat kembali pulang saat momen Lebaran tiba. Tri Utomo selaku koordinator mudik gratis mengungkapkan, pihaknya mengaku senang dapat mengikuti mudik gratis dari pemerintah ini. Ini sangat membantu warga Pati yang di Jakarta biar buat mudik gratis ya, soalnya harga tiket saat ini juga sangat mahal tentunya ya kan. Ini juga sebenarnya biasanya itu ada 10 bis, buat tahun ini dapat 5 bis. Jadi banyak teman-teman yang masih belum bisa pulang ke Pati. Pihaknya juga berharap kedepannya supaya diselenggarakan kembali mudik gratis bagi perantau di ibu kota, serta ada penambahan jumlah armada bus, sehingga dapat lebih mengakomodir para pemudik mengingat sudah 2 tahun ini hanya ada 5 armada bus yang gratis, sehingga masih banyak warga Pati yang belum terakomodir program ini. Untuk diketahui, pendaftaran mudik gratis ini melalui Paguyuban Komunitas Anak Asli Pati di Perantauan, atau Ikatan Keluarga Kabupaten Pati, serta paguyuban yang lainnya. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, jaga keamanan dan pengamanan Lebaran, Pemkab sediakan 4 pos yang digunakan untuk memantau arus mudik di Kabupaten Pati. Segenap personil disiapkan dari jajaran TNI, Polri, Dishub, Satpol PP hingga Dinas Kesehatan Kabupaten serta organisasi masyarakat. Inilah posko yang telah didirikan untuk mengamankan perayaan Lebaran tahun 2023. 4 posko telah didirikan dan dibuka serentak pada Senin 17 April kemarin. Posko ini tersebar di 4 titik, di antaranya posko terpadu yang berlokasi di depan Terminal Kembang Joyo Pati dan posko pengamanan yang tersebar di depan Gor Pesantrenan, depan PT 2 Kelinci serta alun-alun Juwana. Sinergisitas ini secara keseluruhan melibatkan 288 unsur Polri serta 115 dari unsur TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP serta organisasi masyarakat. Tak hanya itu, 1.300 personil Polresta Pati juga turut diterjunkan untuk melakukan pengamanan. Kapolresta Pati Kombes Pol Andika Bayu Aditama mengungkapkan pihaknya telah menyebar personilnya di 4 posko tersebut. Tak hanya itu, pihaknya juga menambahkan telah membentuk tim quick response dari unsur Sabara dan Satlantas jikalau terdapat kemacetan. Untuk personil yang disiapkan dalam rangka operasi Ketupat Candi ini, operasi yang tersprint anggota itu dari Polri sebanyak 288 personil. Ini yang tersprint langsung melaksanakan operasi Ketupat Candi di pos pengamanan maupun pos terpadu. Dan ditambah stakeholder terkait, TNI, Dishub, Satpol PP, Ormas, dan sebagainya sebanyak 115 personil. Namun, untuk personil Polri, beserta jajarannya, khususnya Polresta Pati, seluruhnya ikut serta dalam kegiatan pengamanan Hari Raya Idul Fitri ini. Pihaknya juga mengungkapkan, posko pengamanan diharapkan dapat memberikan pelayanan bagi para pemudik terkait informasi lalu lintas, keadaan jalan, serta layanan kesehatan.
Selain itu, ia juga berpesan agar para pemudik benar-benar menjaga kesehatan dan jika sudah merasa lelah, pemudik dihimbau untuk berhenti di rest area yang telah disediakan. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di lokasi, kami telah terhubung dengan rekan kami Mutia Parasti yang akan melaporkan langsung dari Jalan Raya Pati Kudus. Mutia, bagaimana situasi dan kondisi saat ini di tempat Anda mengabarkan, Mutia? Apakah terpantau padat atau lenggang sore ini, Mutia? Baik, Puji dan juga pemirsa, saya saat ini sedang berada di pos pengamanan Jalan Raya Pati Kudus, tepatnya di kilometer 6, di mana pantauan arus lalu lintas pada sore hari ini tadi sempat terjadi penumpukan volume kendaraan. Meski begitu, pada sore hari ini terpantau arus lalu lintas lancar. Tadi sekitar pukul 4:30 sore di Jalan Raya Pati Kudus ini terjadi penumpukan volume kendaraan dikarenakan jam tersebut merupakan jam pulang bekerja dari warga di sekitar Jalan Raya Pati Kudus. Begitu, Puji. Sendiri pada hari ini didominasi oleh kendaraan apa saja, Mutia? Baik, Puji. Untuk kendaraan yang mendominasi di wilayah Jalan Raya Pati Kudus ini didominasi oleh kendaraan truk muatan besar, kemudian dengan sumbu 3 hingga 5, kemudian kendaraan roda 4, seperti mobil-mobil pribadi, serta kendaraan roda 2. Meski begitu, kami tadi juga sempat mewawancarai dari Kepala Pos Pengamanan di Jalan Raya Pati Kudus ini, di mana untuk truk dengan sumbu 3 bahkan lebih tidak diperbolehkan untuk melintasi jalur ini untuk mulai besok malam. Kemudian untuk dominasi mobil yang melalui Jalan Raya Pati Kudus ini didominasi kendaraan dari wilayah Pati dan sekitarnya. Meski begitu, dari pantauan di pos pengamanan ini sudah terdapat 1 hingga 2 kendaraan dari para pemudik baik yang keluar dari Pati maupun menuju ke Pati. Kemudian juga terdapat beberapa bus akap yang melintasi baik masuk ke wilayah Pati maupun keluar di wilayah Pati. Begitu, Bu Sil. Baik, Mutia. Untuk posko mudik yang berada di Jalan Raya Pati Kudus ini seperti apa, Mutia? Apakah disediakan pelayanan dan fasilitas khusus bagi para pemudik atau bagaimana, Mutia? Baik, Puji. Terkait pos pengamanan yang ada di Jalan Raya Pati Kudus ini merupakan salah satu pos yang di antara 4 pos yang didirikan oleh Polresta Pati. Untuk yang pos di Jalan Raya Pati Kudus ini merupakan pos pengamanan dari 3 pos yang didirikan, yakni yang pertama di Jalan Raya Pati Kudus, kemudian yang kedua ada di Alun-Alun Juwana, dan yang ketiga berada di depan Gor Pesantenan. Kemudian terdapat 1 pos terpadu yang didirikan di depan Terminal Kembang Joyo Pati. Kemudian fasilitas yang disediakan di pos pengamanan ini yakni ruang tunggu yang memadai yang bisa digunakan para pemudik yang hendak singgah di pos pengamanan ini. Selain itu, para pengunjung atau para pemudik yang singgah di pos pengamanan ini juga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan, yakni di pos pengamanan ini disiagakan Dinas Kesehatan Kabupaten yang siap melayani pemeriksaan kesehatan bagi para pemudik yang singgah di posko ini dari pukul 8 pagi hingga 9 malam. Begitu, Puji. Baik, Mutia. Apakah ada perkiraan mengenai kepadatan pemudik yang nantinya melintasi Jalan Raya Pati Kudus ini, Mutia? Baik, Puji. Untuk dari pantauan kami dan juga tadi kami sempat mewawancarai dari Kepala Pos Pengamanan yang ada di Jalan Raya Pati Kudus ini, volume kendaraan diprediksi akan meningkat mulai besok pada hari Rabu tanggal 19 April 2023. Hal ini dikarenakan besok merupakan H-3 Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Dan kami tadi juga sempat mewawancarai dari Kepala Pos Pengamanan di Jalan Raya Pati Kudus ini,
pihaknya juga selalu berpesan kepada para pengguna jalan, terutama para pemudik yang hendak menuju ke Pati atau meninggalkan Pati untuk selalu berhati-hati dan juga beristirahat ketika sudah merasa lelah di rest area terdekat maupun rest area yang telah disediakan. Dan berikut wawancara kami kepada Kepala Pos Pengamanan, berikut wawancara kami untuk Anda. Kita akan prediksikan mulai besok malam itu sudah mulai ada peningkatan arus kendaraan baik pemudik yang dari Jakarta maupun juga yang dari Pati sendiri yang mau keluar. Kiranya antisipasi apa yang dilakukan dari polisi sendiri Bapak terkait mungkin nanti jika ada kemacetan di badan jalan ini? Antisipasinya Mbak, kita sudah menurunkan personel ya di titik-titik kemacetan. Kalau ada kemacetan, insya Allah untuk di wilayah ke Pospam 2 Kerinci mulai dari perbatasan Kudus Pati sampai dengan jalur lingkar Pati, insya Allah tidak ada kemacetan kecuali kalau ada hal-hal lain misalnya kecelakaan atau mungkin kendaraan yang rusak, nah itu baru ada kemacetan. Dan itu pun sudah kita antisipasi, kita sudah siapkan tenaga teknis daripada bengkel untuk antisipasi bila ada kendaraan-kendaraan yang mengalami kerusakan. Demikian laporan dari kami di Pos Pengamanan Jalan Raya Pati Kudus. Saya Mutia Parasi dan juru kamera untuk Sofa Maulana kembali ke Puji di studio. Baik, terima kasih Mutia atas laporan langsung dari lokasi. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, berita tadi menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Ramadan penuh